الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 148, yaitu surah Al-An'am ayat 147 sampai 151 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 148, kadzalika kadzdzaba. Ini kaf ketemu kaf, boleh idgham menjadi kadzalik kadzdzaba. Kemudian pada ayat yang ke 151 ya, syai'a, ini kalau berhenti boleh dibaca syai'a. Ini qiraah Hamzah. Jadi qiraah Hamzah itu kalau berhenti pada Hamzah seringkali ada perubahan, termasuk di sini ya, syai'a. Tapi kalau lanjut ya harus seperti biasa, syai'aw wa bil walidaini. Kemudian di sini nahnu narzuqu, nun ketemu nun. Nah ini boleh idgham. Maka nahnu narzuq. Kemudian ini qaf ketemu kaf ya. Ini juga boleh idgham. Narzuqkum. Narzuqukum menjadi narzuqkum. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 147. Fa in kadzdzabuka, maka jika mereka orang-orang kafir mendustakan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul, maka katakanlah, Rabbukum, pemelihara kalian, dzu rahmatin, memiliki rahmat, wasi'atin, yang luas. Artinya tobatlah, pasti akan dirahmati Allah.
Wala yuraddu ba'suhu, dan tidak akan ditolak siksanya Allah 'anil qaumil mujrimin, dari kaum yang berbuat dosa. Maksudnya kalau nekat kafir akan disiksa oleh Allah. Jadi di sini Allah mengumpulkan antara targhib dengan tarhib. Targhib itu hasungan untuk berbuat baik, tarhib itu ancaman dari melakukan keburukan. Maka mereka ditarghib, silahkan kalian tobat, pasti Allah akan mengampuni kalian, karena rahmat Allah luas. Semua makhluknya pasti kalau tobat diampuni oleh Allah. Nggak peduli kafir, nggak peduli pezina, nggak peduli pembunuh, semuanya kalau tobat diampuni oleh Allah. Nah, kemudian Allah iringi dengan tarhib, yaitu mengancam. Awas kalau masih nekat kafir, maka la yuraddu ba'suh. Siksanya Allah tidak bisa ditolak. Dan ini terbukti, Allah kalau menghendaki sesuatu nggak pernah bisa ditolak. Allah kirimkan tsunami di Aceh, apakah orang bisa menghalangi? Allah kirimkan banjir, Allah kirimkan gempa, apakah bisa dihalangi? Tidak bisa sama sekali. Nah, menggabungkan antara targhib dan tarhib seperti ini seringkali dilakukan oleh Allah dalam Quran. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya pada surah Al-Hijr ayat 49 dan 50. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah maha pengampun, maha rahmat. Nah, ini targhib. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tetapi siksaku adalah siksaan yang menyakitkan. Nah, ini tarhib. Maka digabungkan antara targhib dan tarhib. Demikian juga pada surat Al-A'raf ayat 167. Ya. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Allah itu sungguh cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim. Tetapi Allah juga maha pengampun, maha penyayang. Nah, di sini tarhib dulu, baru kemudian targhib, supaya mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 148, Allah mengatakan, sayaqulu, akan berkata, alladzina asyraku, orang-orang yang melakukan syirik, yaitu orang-orang kafir. Lau Allah, kalaulah Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak melakukan syirik. Wala abauna, tidak pula nenek moyang kami. Wala haramna, dan kami tidak mengharamkan min syai'in, sesuatu apapun juga. Maksudnya orang-orang kafir itu kalau dilarang syirik, mereka membantah. Mereka mengatakan, kami melakukan syirik ini kehendak Allah. Jadi yang salah bukan kami. Kami melakukan syirik ini atas ridho Allah. Buktinya Allah membiarkan kami syirik. Kalau Allah tidak ridho, maka Allah pasti mengubah kami dari musyrik menjadi muslim. Tapi Allah tidak pernah kasih hidayah kepada kami, sehingga Allah biarkan kami syirik, berarti ini sudah diridhoi oleh Allah. Maka muncul perkataan semua agama sama, ya, yaitu sama-sama mendapatkan ridho Allah. Nah, ini perkataan batil seperti ini. Maka Allah katakan, kadzalika, seperti itulah, kadzdzaba, mendustakan, alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Ucapannya sama seperti itu. Hatta dzaqu, sehingga mereka merasakan ba'sana, siksaan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, yang salah. Buktinya Allah kirim siksa kepada umat terdahulu yang melakukan syirik. Kalau Allah ridho, kenapa Allah kirimkan siksa? Allah kirim siksa menunjukkan bahwa Allah tidak ridho. Karena itu para ulama mengatakan kehendak Allah itu ada dua. Iradahnya Allah ada dua. Pertama, iradah kauniyah, kehendak secara takdir. Allah menghendaki secara takdir bahwasanya ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang kedua, iradah syar'iyah, kehendak yang disyariatkan oleh Allah. Allah menghendaki kita semuanya muslim. Nah, yang harus kita ikuti adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah yang disyariatkan. Allah menghendaki apa dari kita? Menghendaki Islam, menghendaki salat ke masjid, menghendaki bayar zakat, menghendaki haji, menghendaki puasa Ramadan. Ya, itu harus dilakukan. Adapun Allah berkehendak ada yang tidak puasa Ramadan, ada yang tidak bayar zakat, ada yang tidak mau ke masjid padahal KTP-nya Islam. Itu hanyalah iradah kauniyah. Itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari kita, bukan sesuatu yang dituntut dari kita.
Nah, maka ada dua kehendak Allah, iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Yang harus kita lakukan adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah yang disyariatkan kepada kita. Maka Rasul disuruh mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "hal indakum," apakah ada pada kalian, "min ilmin," ilmu, maksudnya ilmu yang menunjukkan bahwa kalian diridhai oleh Allah. "Fatukhrijuhu," maka kalian mengeluarkan ilmu tadi atau menampakkan ilmu tadi, "lana," kepada kami. Nah, ini pertanyaan untuk mengingkari. Karena jelas mereka tidak punya dasar ilmu mengatakan bahwa syirik itu diridhai Allah. Bahkan fakta sebaliknya. Banyak kaum terdahulu syirik kemudian disiksa oleh Allah. Ini tanda Allah tidak ridha. Maka Allah katakan, "In tattabi'un," tidaklah kalian mengikuti, "illa dhann," kecuali persangkaan saja. "Wa in antum," dan tidaklah kalian, "illa takhrusun," kecuali berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Allah meridhai syirik, ini kan dusta atas nama Allah. Dan dusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada dusta atas nama manusia. Karena kalau dusta atas nama Allah berarti seolah-olah mengatakan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya," sesungguhnya dusta atas nama saya, "laisa kakadzibin ala ahad," tidak seperti dusta atas nama manusia biasa. "Faman kadzaba alayya muta'ammidan," siapa yang dusta atas nama saya dengan sengaja, "falyatabawwa maq'adahu minan nar," siap-siap masuk neraka. Hadis muttafaqun alaih. Karena Nabi kalau bersabda sumbernya dari wahyu. Nah, dusta atas nama Nabi sama dengan dusta atas nama Allah. Ini dusta yang paling besar. 159. Qul, katakanlah, "Falillahi," maka hanya milik Allah, "al-hujjatul balighah." Al-hujjatul balighah diartikan oleh Ibnu Katsir al-hikmatut tammah, ya, kebijaksanaan yang sempurna. "Falau syaa," maka kalaulah Allah menghendaki, "lahadakum," sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada kalian ajma'in, semuanya. Jadi maksudnya ada yang muslim, ada yang kafir. Itu kebijaksanaan Allah. Sehingga nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini kebijaksanaan Allah. Ada yang dikasih nikmat dalam surga, ada yang dikasih siksa dalam neraka selama-lamanya, kekal di neraka. Ini kebijaksanaan Allah. Artinya Allah tidak salah melakukan hal tersebut atas dasar kebijaksanaan. Yang salah siapa? Yang salah manusia. Karena manusia sudah dikasih akal, sehingga dengan akal dia bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk. Tapi malah nekat mengikuti nafsu, tidak mau mengikuti akalnya, sehingga malah mengikuti kesesatan. Allah katakan, kalau Allah mau, Allah bisa memberikan hidayah kepada semua manusia, yaitu dijadikan semuanya beriman. Tetapi Allah tidak menghendaki tersebut, Allah menghendaki untuk menguji manusia. Sudah dikasih akal, kemudian sudah dikasih Al-Quran, sudah dikasih Rasul, silahkan kamu gunakan akalmu untuk menerima Rasul dan Quran yang saya turunkan. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan pada surat Yunus ayat 99, "Walau syaa rabbuka la amana," kalau Allah mau pasti beriman, "man fil ardi kulluhum jami'a," semua yang ada di atas muka bumi semuanya tanpa kecuali. Tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Allah menghendaki untuk menguji manusia. "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ayat 150. Qul, katakanlah, "halumma," datangkanlah, "syuhada'akum," saksi-saksi kalian, alladzina, yaitu orang-orang yang yashhadun, mereka bersaksi, annallaha, bahwasanya Allah, harrama hadza, mengharamkan ini. Ini maksudnya sesuatu yang mereka haramkan. Fa in syahidu, apabila mereka bersaksi, kata Allah, fala tashhad, maka janganlah kamu Muhammad bersaksi ma'hum, bersama mereka. Kenapa? Karena mereka saksinya adalah saksi dusta dan palsu. Jadi maksud ayat ini adalah tidak mungkin seseorang itu menentukan hukum halal haram kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Maka perkataan mereka tadi, kami melakukan syirik, ini diridhai Allah, berarti syirik itu halal.
Nah, mengatakan syirik halal atau sebaliknya, mengatakan ini haram, ini halal, ini haram. Mana dasarnya? Mereka disuruh untuk menampilkan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa betul-betul ini memang haram sesuai wahyu dari Allah atau halal sesuai wahyu dari Allah. Tentu saja mereka tidak punya saksi karena sama sekali mereka ngomong atas nama Allah dengan dusta seperti yang tadi sudah disampaikan pada ayat sebelumnya. Karena itu Allah berpesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tattabi'," dan janganlah engkau mengikuti ahwa'a, hawa nafsu alladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Wa hum bi rabbihim, dan mereka terhadap pemelihara mereka ya'dilun, mengadakan syirik atau mengadakan bandingan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir seringkali merayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan syirik, diajak tauhid, malah merayu Nabi. Mereka mengatakan, "Hei Muhammad, kamu keluarga kami, dari kabilah kami juga, udah enggak usah bertengkar lah. Kita punya agama, masing-masing punya agama. Damai saja sebaiknya. Setahun menyembah Tuhan kamu bersama-sama, setahun lagi menyembah Tuhan kami bersama-sama." Nah, Allah pesankan di sini, la tattabi ahwa'ah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang sangat terkenal, yaitu pada surat Al-Jathiyah ayat 18. Ini ayatnya terkenal, sering dipakai oleh para ulama. "Tsumma ja'alnaka," kemudian kami jadikan kamu Muhammad, "ala syari'atin minal amr," atas penjelasan dari urusan agama ini. "Fattabi'ha," maka ikutilah urusan penjelasan tersebut, yaitu syariat Islam. "Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun," jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu orang-orang kafir, karena mereka tidak punya dasar ilmu sama sekali di dalam kekafiran mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adanya orang-orang kafir kadzabu, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, padahal Quran sangat jelas kebenarannya. Dan terbukti beberapa orang kafir setelah mengetahui kebenaran Quran, mereka masuk Islam. Tapi kenapa orang-orang kafir yang lebih banyak tidak masuk Islam padahal mengetahui kebenaran Quran? Maka jawabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mengikuti akal mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. "Wastaiqanatha anfusuhum." Surat An-Naml ayat 14. "Wajahadu biha," mereka mendustakan ayat-ayat Allah. "Wastaiqanatha anfusuhum," padahal nafsu mereka sudah meyakininya sebagai kebenaran. Kenapa? Zulman, karena zalim, wa uluwan, dan karena sombong. Nah, maka karena mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya mereka sombong dan tidak menerima kebenaran tersebut. Maka Allah katakan, "Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin." Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat rusak seperti itu. Kemudian orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman kepada akhirat. Apa maksudnya akhirat? Maksud akhirat adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu disebut akhirat. Karena kehidupan ada dua kali. Kehidupan pertama di dunia, kehidupan yang terakhir di akhirat, setelah dunia. Maka definisi akhirat adalah ma ba'da hayatid dunya, setelah kehidupan dunia, itu disebut kehidupan akhirat. Maka seseorang kalau sudah mati, itu sudah mengalami apa? Alam akhirat. Tapi mati adalah fase pertama dari alam akhirat. Fase-fase berikutnya akan berlanjut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal qabra," sesungguhnya kuburan, "awwalu manazilil akhirah," awal fase akhirat. Nah, jelas sekali bahwa kuburan termasuk apa? Alam akhirat. Kalau sering disebut sebagai alam barzakh, ya memang ada istilah barzakh itu dalam Al-Quran. Tapi alam barzakh sendiri termasuk dari apa? Alam akhirat, karena sudah lepas dari alam dunia.
Rasul mengatakan, fa inna jaminhu, kalau selamat dari fase kuburan, fama ba'dahu aisar minhu, maka fase setelahnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau tidak selamat dari fase kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang setelahnya pasti lebih dahsyat darinya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Karena itu, supaya kita aman di fase akhirat, marilah kita siapkan untuk bisa aman di kuburan. Kuburan, pertanyaannya cuma 3 sebenarnya. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Pertanyaannya sederhana. Tetapi tidak semua orang bisa menjawab. Orang sebelum mati menghafalkan. Man rabbuk, jawabannya Allah. Ma dinuk, jawabannya Islam. Man nabiyuk, jawabannya Muhammad. Tapi kalau amalnya tidak sesuai ajaran Islam, tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi kondisi di kuburan tidak seperti kondisi sekarang kita. Sekarang kita bisa mikir ya, nanti saya siapkan. Jawabannya 3 itu gampang. Nah, maka begitu masuk alam kuburan, kalau amalannya tidak sesuai ajaran Nabi SAW, mana mungkin bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Maka dalam asar disebutkan bahwa orang mati itu diuji sampai 7 hari lamanya. Sampai apa? 7 hari lamanya. Berarti pertanyaan 3 ini diulang-ulang terus sampai 7 hari. Tetapi memang asar tersebut derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Andaikan sahih, berarti 3 pertanyaan diulang lagi. Nih, hari pertama ditanya, hari kedua ditanya, hari ketiga ditanya, sampai 7 hari. Kalau kita bisa menjawabnya cuma 1 hari saja dari 7 hari tadi. Hari pertama bisa menjawab, hari kedua 3, 4, 5 ternyata nggak bisa, gimana? Nah, maka harus berhati-hati betul, jangan sampai kita sengaja melanggar hukum-hukum Allah, menyebabkan dikhawatirkan tidak bisa menjawab 3 pertanyaan yang sangat sederhana itu dalam kuburan. Ayat terakhir, Allah mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Nabi, ta'alau, marilah, atlu, saya bacakan, ma harrama, apa yang Allah haramkan, rabbukum, pemelihara kalian yaitu Allah, alaikum, terhadap kalian." Apa yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya janganlah kalian menyekutukan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Bukan berarti berbuat baik kepada orang tua itu haram, bukan, tapi maksudnya yang sebaliknya yang haram. Jadi di sini ma harrama, ya, apa yang Allah haramkan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya kebalikan dari berbuat baik kepada orang tua itu yang haram. Durhaka kepada orang tua itu yang haram. Nah, maka di sini Allah sebutkan 2 keburukan yang pertama. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. 2 hal ini seringkali Allah sampaikan secara bergandengan, yaitu berbuat baik kepada Allah dengan tauhid dan berbuat baik kepada orang tua dengan birrul walidain. Seperti misalnya pada surat Luqman ayat 14. Allah mengatakan, anishkurli, berterima kasihlah kepada saya, kepada Allah, wali walidaik, juga kepada kedua orang tuamu. Nah, digabungkan dua-duanya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Supaya kita termasuk birrul walidain, minimal kita baca doa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setiap hari. Kalau bisa setiap hari 5 kali. Kenapa? Karena Allah di sini mengatakan anishkurli wali walidayya. Syukurlah kepada saya dan kepada kedua orang tuamu. Sebagian ulama mengatakan kita disuruh oleh Allah salat 5 waktu. Ini termasuk syukur kepada Allah. Berarti syukur kepada orang tua pun juga marilah doanya diulang 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari ini bisa misalnya pagi hari kita baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira langsung 5. Atau setiap salat kita baca doa tersebut. Zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib dibaca, isya dibaca, subuh dibaca. Pas 5 kali. Ini satu istinbat atau kesimpulan dari para ulama yang membaca ayat ini bisa kita amalkan.
Kemudian Allah mengatakan wala taqtulu auladakum, dan jangan membunuh anak-anak kalian min imlaqin, dari sebab miskin. Ini tingkahnya orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu. Mereka membunuh anak laki-laki gara-gara miskin. Dan mereka membunuh anak-anak perempuan gara-gara takut celaan. Kalau ditanya, anakmu apa? Perempuan. Nah, maka dicela, anak kok cewek. Nah, maka karena takut celaan akhirnya dibunuh hidup-hidup. Itu yang anak perempuan. Kalau anak laki-laki dibunuhnya gara-gara miskin. Saya sudah miskin. Ini kalau tambah anak nanti tambah melarat. Karena misalnya 1 bulan dia mendapatkan gaji 2 juta misalnya, itu tidak cukup. Kalau tambah anak berarti tambah nggak cukup. Nah, itu pemikiran jahiliyah kayak begitu. Kalau pemikiran Islam, maka Allah itu menciptakan makhluk, sudah diciptakan bersamanya rizkinya. Sehingga Allah mengatakan di sini, jangan membunuh anak gara-gara miskin. Allah katakan, nahnu narzuqukum, kami yang memberi rizki kepada kalian. Wa iyyahum, juga kepada anak-anak tadi. Maka kalian yang miskin, yang ngasih rizki siapa? Allah. Sehingga tidak perlu mengkait-kaitkan kemiskinan dengan anak yang lahir. Anak tidak menyebabkan kemiskinan sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizki mereka secara sempurna. Ada ayat yang mirip dengan ini, tetapi mari kita perhatikan ada perbedaannya. Dan ketika ada ayat-ayat yang mirip tetapi berbeda, haruslah kita perhatian supaya kita paham tafsirnya. Ini surat Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq, yang kita baca tadi. Surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Apa bedanya dari sebab miskin dengan takut miskin? Bedanya, membunuh anak karena miskin berarti pelakunya orang-orang miskin. Membunuh anak karena takut miskin berarti pelakunya orang-orang kaya. Maka di sini dua-duanya diajak bicara oleh Allah. Wahai orang miskin, jangan bunuh anak gara-gara miskin. Wahai orang kaya, jangan bunuh anak gara-gara takut miskin. Maka Allah mengatakan pada surat Isra ayat 31, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak, dan juga kepada kalian. Narzuquhum, kami kasih rezeki mereka, yaitu anak-anak. Ini pada surat Isra didahulukan anak-anaknya. Tapi di surat Al-An'am tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kepada kalian. Kenapa yang di sini didahulukan kalian? Karena mereka membunuhnya karena miskin. Miskinnya ada pada mereka. Nah, Allah katakan, kamu yang ngasih rezeki saya. Kamu sekarang miskin, tapi saya bisa memberikan kamu rezeki yang lebih luas sehingga tidak miskin. Bisa. Adapun anak-anak ini, mereka bunuh karena khawatir menyebabkan kaya jadi miskin, maka Allah katakan, nahnu narzuquhum. Yang menjamin rezeki mereka adalah kami, bukan kamu. Maka jangan dibunuh gara-gara anak lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqrabu, janganlah mendekati al-fawahisha, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara, baik yang tampak, minha, darinya, wa ma batan, dan yang tidak tampak. Al-fawahish ini jamak dari fahishah. Definisinya adalah segala perbuatan jelek yang jeleknya sangat dahsyat, sehingga semua agama mengatakan jelek. Nah, itu fawahish. Contohnya apa? Membunuh. Enggak ada agama manapun mengatakan membunuh baik, enggak ada. Membunuh orang tidak salah, ya. Berzina, semua agama mengatakan zina itu jelek. Karena zina berarti apa? Mengambil yang bukan haknya. Mencuri, nah, semua agama mengatakan mencuri itu jelek. Enggak ada agama yang menghasung mencuri, enggak ada sama sekali. Maka fawahish ini masuk di dalamnya mencuri, masuk di dalamnya zina, masuk di dalamnya membunuh, ya. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, semuanya dilarang oleh Allah. Kemudian Allah sebutkan secara khusus, wala taqtulu, dan janganlah membunuh an-nafsa, jiwa, allati haramallah, yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan hak. Nah, ini menunjukkan bahwa membunuh ini adalah dosa yang terbesar di antara dosa-dosa fahishah. Maka Allah sebutkan secara khusus. Membunuh sama zina, lebih besar mana? Lebih besar membunuh. Kenapa? Karena setelah Allah sebutkan fawahish,
yang masuk di dalamnya membunuh, berzina dan sebagainya. Lalu Allah sebutkan secara khusus la taqtulu, jangan bunuh. Berarti menunjukkan itu terbesar. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Furqan ayat 68. Allah menyebutkan setelah syirik wala yaqtulun, tidak membunuh. Kemudian wala yaznun, tidak zina. Nah, urutannya bunuh dulu baru zina. Maka membunuh dosa lebih besar daripada berzina. Berzina orang bisa minta maaf. Mohon maaf, saya sudah memperkosa kamu, saya akan tanggung jawab, saya nikahi, saya jadi suami kamu. Nah, bisa minta maaf. Tapi kalau orang dibunuh gimana? Minta maafnya. Mohon maaf, saya sudah membunuh kamu, sekarang kamu saya hidupkan lagi. Nggak bisa. Maka zina lebih apa? Ringan daripada membunuh. Membunuh lebih dahsyat daripada zina. Rasulullah SAW bersabda, dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. La zawalud dunya, sungguh lenyapnya semua dunia ini. Ahwanu 'ala Allah, lebih ringan bagi Allah min qatli rajulin muslim, daripada membunuh satu orang muslim saja. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi bagi Allah kalau seluruh bumi hancur, ini bagi Allah udah ringan. Tetapi kalau satu jiwa muslim hancur, dibunuh tanpa dosa, ini bagi Allah besar ini. Karena berarti dia menolak kehendak Allah. Allah berkehendak ini orang hidup, tapi malah dia berkehendak dibunuh saja, dimatikan saja. Maka seolah-olah protes sama Allah. Ya Allah, ini orang nggak boleh hidup di bumi, ngapain kamu hidupkan? Orang kurang ajar kayak begini. Nah, di sini Allah katakan, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Tidak hanya orang muslim, orang kafir pun juga ada yang haram untuk dibunuh. Contohnya siapa? Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang sedang mengadakan perjanjian damai dengan orang muslim. Jadi negara kafir dengan negara muslim perang. Kemudian mengadakan perjanjian damai 1 tahun misalnya. Nah, itu namanya kafir mu'ahad. Di masa perjanjian tiba-tiba dibunuh. Apa hukumnya? Kata Nabi, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mendapat bau surga, padahal bau surga bisa didapat dari perjalanan 40 tahun lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang kafir pun tidak semuanya boleh dibunuh. Orang kafir yang tidak perang dengan kita tidak boleh dibunuh. Kita di Solo ini punya tetangga-tetangga kafir. Apakah boleh ditodong pistol dibunuh? Enggak boleh. Mereka tidak perang sama kita. Kecuali kalau mereka angkat senjata membakar masjid-masjid di Solo, halal dari mereka. Tapi selama aman, nyaman, tidak mengganggu agama kita, maka masih haram untuk dibunuh. Allah menutup ayat ini dengan kata-kata dzalikum, itulah wasyakum, Allah memberikan wasiat kepada kalian bihi dengannya, la'allakum, supaya kalian ta'qilun, kalian memahami, yaitu memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata la'allakum ta'qilun. Allah wasiatkan Quran ini supaya kalian paham. Jadi inti Quran itu diapakan? Dipahami. Bukan dihafalkan, bukan. Kalau ada orang hafal Quran 30 juz tapi nggak paham, ini lebih jelek daripada orang yang tidak hafal Quran tetapi paham. Karena tujuan Quran adalah la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham. Menurut para ulama, semua ucapan tujuannya adalah supaya dipaham. Bagaimana lagi dengan perkataan Allah? Pasti lebih itu tujuannya. Bapak ngomong kepada anak, apakah hanya omong kosong saja yang tidak perlu dipaham? Enggak, pasti tujuannya adalah supaya ucapan itu dipaham oleh si anak. Nak, kamu pergi ke masjid, nak, kamu mandi. Nah, ucapan itu adalah tujuannya supaya dipaham, diamalkan. Kalau ucapan manusia saja seperti itu, bagaimana ucapan Allah? Pasti lebih daripada itu. Karena itu, para santri-santri tahfidz, terutama kita hasungkan untuk tidak hanya berhenti sampai tahfidz saja. Karena betapa banyak orang yang hafal Quran, tetapi ketika menjadi imam tidak tampak sekali kepahamannya terhadap agama. Qomat selesai langsung Allahu Akbar.
plus tidak melihat ke belakang, tidak memeriksa apakah softnya ada yang kosong atau bagaimana, apakah ada yang maju mundur dan sebagainya. Nah, ini berarti hafal Quran tapi nggak paham sama sekali. Kemudian ketika ngimami sangat cepat sekali. Makmumnya Maliki Yaumiddin, dia sudah Allahu Akbar. Nah, ini mungkin saking hafalannya dahsyat sehingga apa? Udah cepat sekali bacanya. Nah, ini orang hafal tapi nggak paham. Maka Allah katakan di sini la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahami, yaitu memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Quran jangan hanya dibaca tapi adalah dipahami. Majelis kita, majelis tafsir seperti ini tujuannya adalah supaya paham ayat-ayat yang kita baca, dan tidak cukup paham, setelah paham harus diamalkan. Inilah yang dapat disampaikan, benar dari Allah. Kalaupun ada salah, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.